Guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Thailand dengan judul Deep. Film ini rilis pada tahun 2021. Film Deep mengisahkan tentang 4 mahasiswa kedokteran yang mengikuti eksperimen ilmu saraf. Eksperimen tersebut menggunakan obat bernama Deep. Obat ini memiliki beberapa level atau tingkatan. Semakin tinggi dosis yang dipilih, maka semakin tinggi pula bayarannya. Lalu bagaimana keseruan ceritanya yang dialami 4 mahasiswa tersebut dalam eksperimennya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film ini diawali ketika seorang wanita menjelaskan efek samping insomnia kepada mahasiswa di sebuah kampus. Wanita itu bernama Nisa, seorang profesor yang mengajar di jurusan kedokteran. Profesor Nisa menjelaskan bahwa jika penderita insomnia tidak tidur selama 2 hari, maka kapasitas mentalnya akan terganggu. Lebih dari 3 hari tidak tidur akan menyebabkan kebingungan akut. Jika kondisinya terus berlanjut, itu akan berubah menjadi halusinasi yang dapat menyebabkan penderita tidak dapat membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Di hari itu, salah satu mahasiswi bernama Jen bercerita bahwa ia mengidap insomnia. Ia menceritakan bahwa ia tidak tidur selama 3 hari. Saat itu ia duduk di bangku kelas 9 dan terpaksa harus pindah ke rumah neneknya bersama sang adik. Sejak tinggal di sana, ia sangat mencemaskan keadaan rumah. Setiap malam dia terus terjaga dan memeriksa kunci rumah beberapa kali. Kejadian itu berulang ketika adiknya Jun selalu pulang malam, dan itu membuatnya semakin cemas. Banyak hal yang dapat ia lakukan selama tidak tidur, seperti belajar dan memasak makanan untuk dijual oleh neneknya. Jen menganggap itu adalah sisi positif dari insomnia yang ia alami. Suatu ketika Jen mendapat sebuah surat yang berisi tentang surat keterlambatan pembayaran rumahnya yang lumayan besar. Keadaan itu membuat dia berpikir untuk berhenti kuliah di Fakultas Kedokteran. Profesor Nisa pun menyarankan Jen untuk mencari jalan lain, mengingat Jen adalah mahasiswi yang berprestasi di kampus. Profesor Nisa pun menyarankan agar Jen menjadi asisten di laboratorium. Namun bagi Jen itu hanya membuang waktu, mengingat jumlah tunggakan rumahnya yang begitu tinggi dan bayaran di laboratorium terlalu kecil. Lalu Profesor Nisa pun menawarkan Jen untuk ikut program penelitian. Ia menjelaskan farmasi yang berasal dari Jerman sedang melakukan penelitian terbaru, dan mereka kabarnya akan membayar mahal sukarelawan yang ikut. Program itu bernama Deep. Tidak semua orang dapat mengikuti program tersebut, karena hanya pengidap insomnia seperti Jen yang dapat memenuhi syarat. Di hari itu Jen bertemu dengan direktur penelitian yang bernama Miller. Miller menjelaskan bahwa program penelitian bertujuan untuk mengumpulkan hormon keratonin dari setiap individu yang tidak bisa tidur. Hormon keratonin bisa diperoleh dari tubuh manusia jika mereka beraktivitas. Oleh karena itu, pengidap insomnia menjadi syarat utama dalam penelitian ini. Miller juga menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki 3 tingkat kesulitan. Untuk yang pertama, bayaran yang akan didapat yaitu 100.000 baht jika ia berhasil tidak tidur selama 3 hari. 100,000 baht. Setelah menandatangani kontrak, Jen lalu mendapatkan sebuah suntikan chip di lehernya yang akan mengumpulkan hormon keratonin di dalam tubuhnya. Ia juga mendapat jam tangan khusus yang akan mendeteksi jumlah keratonin yang ada di tubuh Jen. Jika mencapai 100%, Jen harus kembali ke laboratorium untuk mengeluarkan chipnya. Jen mendapat penjelasan terakhir oleh Miller. Jen diharuskan tidak tidur
Karena jika Jen tidur walaupun selama 1 menit, chip itu akan rusak dan dapat menyebabkan jantung Jen berhenti. Jen juga dilarang menceritakan program ini kepada siapapun, karena ini sudah diatur dalam kontrak perjanjian. Before reaching 60 seconds, I guarantee you it's safe. Cerita pun berlanjut. Jen pun berada di rumah melihat jamnya. Semua terlihat lancar di hari pertama. Setelah memasuki hari kedua, Jen mendapatkan teman baru yang juga mengikuti program tersebut. Di antaranya bernama Win, penderita insomnia yang sangat menyukai dunia malam. Ia lebih suka berada di klub daripada di kelas. Berpesta adalah hidupnya saat ia tidak tidur. Berikutnya adalah Chin, vlogger cantik yang terkenal di sekolah. Nilai sekolah Chin pada SMA sangat bagus, sampai orang tuanya memaksa dia masuk ke fakultas kedokteran. Padahal Chin menginginkan masuk jurusan komunikasi. Akibatnya ia menjadi stres dan tidak bisa tidur. Dan yang terakhir adalah Peach. Ia merupakan gamer yang kutu buku dan menyukai Chin. Saat ia tidak tidur, ia akan bermain game bersama teman-teman virtualnya. Pada akhirnya mereka berempat bersepakat untuk menjaga rahasia dan saling berkomunikasi satu sama lain. Memasuki hari ketiga, mereka semua pun berhasil menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Mereka pun mendapatkan bayarannya. Lalu mereka menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keinginan dan kepentingan mereka masing-masing. Sudah dapat dipastikan, Jen menggunakan uang itu untuk membayar tagihan rumahnya. Dia juga membelikan handphone baru untuk adiknya dan alat pijat untuk sang nenek. Di suatu malam, Jen dan teman-temannya nongkrong di sebuah tempat di mana mereka berencana mengikuti program di level 2. Bayarannya tentu akan lebih besar dari yang pertama. Tapi mereka juga dituntut untuk tidak tidur lebih lama lagi. Miller juga menjelaskan mereka tidak boleh tidur selama 5 hari dan imbalannya sebesar 500.000 baht. Dengan uang ini Jen bisa melunasi tunggakan rumahnya. Begitu juga dengan teman-teman yang lain yang akan memenuhi ambisi mereka. Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk melanjutkan program tersebut. 500,000 baht. Pada malam pertama dan kedua, mereka dapat melewatinya dengan baik. Pada malam ketiga, keadaan semakin rumit untuk Jen. Karena sang adik mencurigainya. Adiknya bertanya, kenapa Jen bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Jen yang merasa terusik pun marah kepada adiknya. Efek samping dari insomnia membuat ia tidak bisa mengendalikan emosi. Bahkan saat ia mengikuti kelas keesokan harinya, dia mulai berhalusinasi. Keadaan serupa terjadi pada Win. Ia mendengar suara ejekan tentang keluarganya dan itu membuatnya marah dan memukul temannya. Padahal tidak ada satupun di antara teman-temannya yang berbicara tentang keluarganya. Lalu saat mereka berkumpul, teman-teman menyadari bahwa keratoni yang mereka hasilkan tidak secepat biasanya. Di antara mereka hanya Win yang lebih unggul. Jen menduga bahwa aktivitas yang mereka lakukan mempengaruhi hal tersebut. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti aktivitas Win dengan berjaga di malam hari dengan berpesta. Pada saat mereka berpesta, Chin menyelinap masuk ke dalam rumah Peach yang kebetulan menjadi tempat pesta mereka. Chin terkejut saat melihat video vlognya terus diputar di komputer Peach. Ia juga melihat foto-foto dirinya terpampang di dinding dengan begitu banyak. Chin teringat, beberapa hari ini ia diikuti oleh orang dan orang tersebut ternyata Peach yang sudah tergila-gila kepada Chin. Chin yang terkejut akan hal itu tiba-tiba pingsan dan dia pun hampir meninggoy. Tapi di saat-saat terakhir untungnya teman-teman yang lain berhasil menyelamatkannya. Sejak saat itu mereka sepakat untuk tidak melanjutkan program tersebut ke level berikutnya.
Pertemanan mereka pun mulai retak ketika Chin tidak bisa memaafkan perbuatan Peach. Sementara Jen menjauhi Win untuk mengejar nilainya yang tertinggal. Keadaan pun tenang untuk sementara waktu. Lalu semuanya gempar melihat korban Deep yang lainnya yang mulai berjatuhan. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang meninggoy. Di suatu malam, Jen harus menerima kenyataan bahwa neneknya jatuh sakit. Ia pun membutuhkan biaya besar untuk pengobatan sang nenek. Di saat itu, Jun pun membawa jumlah uang yang banyak yang ia dapat dari program Deep. Ternyata selama ini Jun menyelidiki kakaknya yang bernama Jen tadi, dan dia pun mengikuti program itu tanpa sepengetahuan kakaknya Jen. Jen yang mendengar pengakuan adiknya lantas marah. Jun pun berontak karena ia merasa dikekang terus oleh kakaknya untuk melakukan apapun yang ia mau. Sementara itu di tempat lain, Win mendapatkan masalah dengan sang ayah. Ia marah kepada ayahnya yang telah membuang barang-barang mendiang ibunya. Sang ayah tidak ingin anaknya larut akan kesedihan. Win yang kesal tidak mau menerima alasan apapun dari ayahnya. Masalah pun berlanjut ketika Jun ingin melanjutkan program Deep ke level 3 tanpa sepengetahuan kakaknya. Direktur Miller yang tak peduli akan masalah itu lalu menyuntikkan chip kepada Jun sesuai permintaan Jun. Jen yang mengetahui hal itu pun marah. Namun hal itu tidak berarti apa-apa karena telah ada kontrak yang telah disepakati oleh Jun dan Miller. Miller lantas memberikan penawaran bahwa ia akan mencabut chip itu dari Jun asal Jen dan teman-temannya mau melanjutkan program tersebut ke level 3. Lalu Jen pun mengumpulkan teman-temannya dan menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya. Dia kehabisan akal karena nyawa adiknya terancam. Chin menjelaskan bahwa mereka hampir gagal di level sebelumnya, dan itu menjadikan level ketiga sangat mustahil untuk dilakukan. Selain itu mempertaruhkan nyawa, 4 orang untuk 1 orang tidaklah sebanding baginya. Pada akhirnya Chin dan Peach pun menolak dan berlalu pergi. Sementara Win bersedia membantu Jen untuk melanjutkan program itu. Malam harinya Chin mulai gelisah dengan keputusan yang telah ia buat. Sementara Peach mengingat kesenangan yang mereka alami berempat. Ia pun bertekad untuk membantu Jen. Keesokan harinya, Peach datang di pertemuan untuk membantu. Begitu juga dengan Chin yang telah berubah pikiran. Akhirnya mereka pun menemui Direktur Miller untuk mengatakan bahwa mereka bersedia untuk melanjutkan program ke level 3. Profesor Nisa yang mengetahui hal itu akhirnya turun tangan. Ia menyediakan bangsal khusus untuk mereka yang ingin melewati program tersebut. Dia juga menyediakan obat khusus yang akan membuat mereka tetap terjaga. Di hari pertama, semuanya tampak lancar dan begitu pun dengan hari kedua. Mereka semua berusaha keras untuk tetap terjaga. Hingga saat memasuki hari ke-6, satu persatu dari mereka mulai berhalusinasi dan sulit membedakan kenyataan. Mulai dari Peach yang melihat medan perang dalam permainan, Chin yang melihat benjolan di wajahnya dan itu membuatnya frustasi. Jen melihat adiknya kejang-kejang, sementara Win mulai menyakiti dirinya sendiri. Keadaan semakin rumit ketika mereka semua saling menyalahkan satu sama lain. Di saat-saat genting seperti itu, Jen berusaha menghubungi Profesor Nisa, namun sulit untuk dihubungi. Saat mencarinya, Jen menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata selama ini Profesor Nisa adalah dalang dari program yang mengerikan tersebut. Dia yang mengatur semua di balik bayang-bayang. Setelah menceritakan semua kepada teman-teman,
Jen pun berusaha memanggil polisi, tetapi tidak bisa karena Prof. Nisa memutus sinyal dan mengunci bangsal tersebut. Keadaan pun semakin kacau ketika Win jatuh pingsan dan melewati batas waktu. Saat itu Win melihat bayangan ibunya yang meninggoy bunuh diri. Profesor Nisa yang memantau mereka dari kejauhan terkejut dan berusaha secepat mungkin untuk membawa Win ke dalam labnya. Ternyata itu adalah bagian dari rencana untuk mengalahkan Profesor Nisa. Win dengan sengaja menyuntikkan sesuatu yang dapat menghentikan jantung untuk sementara. Dan setelah chip kratonin dilepaskan, Win melumpuhkan Profesor Nisa dengan satu pukulan. Saat itu Profesor Nisa menjelaskan maksud tujuan program itu sebenarnya. Ternyata hal itu dilakukan untuk menyelamatkan kekasihnya yang koma sejak 24 tahun yang lalu. Semasa hidupnya, kekasih Profesor Nisa menggunakan dirinya sendiri untuk menjadi subjek penelitian. Kurang tidur membuatnya mengalami halusinasi. Ia pun terjatuh dari gedung dan akhirnya koma sampai sekarang. Bertahun-tahun kemudian, Profesor Nisa menemukan cara untuk mengambil kratonin dari otak manusia yang kurang tidur. Profesor Nisa menjadikan hormon tersebut untuk memicu kesadaran pacarnya, dan itu memberikan respon. Akan tetapi, kratonin dari satu orang saja tidaklah cukup. Oleh karena itulah, ia menciptakan program tersebut. Cinta membuatnya buta akan keselamatan orang lain. Profesor Nisa telah membahayakan nyawa orang lain demi kepentingannya. Apapun alasan Profesor Nisa tetap tidak dapat diterima oleh Jen dan teman-temannya. Profesor Nisa pun harus bertanggung jawab. Takut usahanya gagal begitu saja, Profesor Nisa menyerang Jen dengan suntikan tidur. Win segera membantu Jen, sementara sisanya mengatasi Profesor Nisa yang mengamuk. Untunglah Jen berhasil diselamatkan sebelum waktunya habis. Di hari yang tragis itu, Profesor Nisa ditangkap atas penelitian berbahaya yang telah ia lakukan. Semua mahasiswa yang mengikuti program itu telah dilepas chipnya dan tidak mendapat bayaran untuk level 3. Semuanya mendapatkan akhir yang bahagia. Win pun akhirnya menerima bahwa ibunya telah tiada. Chin berhenti sekolah kedokteran dan mengikuti jurusan komunikasi seperti yang ia inginkan. Pitts pun menyadari tentang indahnya persahabatan dengan teman-teman yang nyata, dan ia pun mulai bergaul dengan teman barunya. Sementara Jen melanjutkan kegiatan seperti biasa, yaitu membantu memasak makanan untuk dijual nenek. Namun kali ini ia ditemani oleh Jun yang meninggalkan dunia malam. Cerita pun berakhir dengan kebahagiaan Jen bersama Jun dan neneknya yang telah terlihat sembuh. Dan tamat. Oke guys, menurut gue film ini cukup simpel dan jelas. Bagi yang suka misteri, cocok menonton film ini. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini yaitu, jangan hanya karena cinta dapat membuat Anda mengorbankan keselamatan orang lain. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.